Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Ananda, NIM 80 2019 0075. Saya berasal dari kelas 01 PT 4. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang hal-hal dasar mengenai HTML. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu HTML. HTML yaitu Hypertext Markup Language yang merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Hal-hal yang bisa kita lakukan dengan HTML yaitu mengontrol tampilan dari web page dan kontennya, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses di seluruh dunia, kemudian membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online, dan kemudian menambahkan objek-objek seperti table, image, audio, dan juga Java applet dalam dokumen HTML, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita akan mencoba bagaimana cara menggunakannya. Pertama, kita buat new folder, belajar HTML. Nah, jangan lupa kita untuk mengingat kita menyimpannya di mana. Kemudian kita buka new folder, materi 1. Nah, kemudian kita buka Visual Studio Code-nya, open folder. Kita ingat kita nyimpan di D, di add modus, belajar HTML. Nah, materi 1 kita klik satu kali, kita select folder. Oke, sudah. Kita tunggu, maka akan menampilkan materi 1 sini. Nah, jika kita ingin memulainya, kita new file, belajar.html. Nah, jika kita ingin mencobanya langsung, kita bisa memberikan tag center belajar HTML. Jangan lupa kita save atau bisa saja kita menggunakan Ctrl S. Kemudian jika kita ingin melihatnya, kita buka materi 1. Biasanya ikonnya akan seperti ini jika kita menggunakan Chrome. Kita pencet. Nah, maka muncul satu seperti ini, belajar HTML. Kemudian kita lanjutkan, kita bikin tag baru, tag B. Tag B ini digunakan untuk membold tulisan atau kalimat. Kita bikin Fitra Ananda. Kita save. Kemudian kita refresh. Nah, maka akan muncul tampilan Fitra Ananda dengan tulisan bold. Kemudian, jika kita ingin membuat ini ke tengah, kita cut, center, kita paste, kita save lagi, kita refresh. Nah, maka bacanya akan ke tengah. Nah, tag pada umumnya berpasangan. Yang ini namanya tag buka dan ini tag tutup. Nah, kemudian kita akan memberikan tag untuk header atau untuk judul. A2, judulnya pelajaran pemrograman web 1. Panjangannya judul. Ngetes HTML. Kita save, kita refresh, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dasar kode HTML atau sintaks HTML. Jadi, HTML itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tag HTML, dan kemudian di dalamnya ada tag head, dan kemudian ada tag body. Nah, jadi sudah ada 2 file dalam folder project materi 1. Yang pertama belajar.html, yang kedua struktur dasar.html. Langsung saja kita buat contohnya.
kemudian kita di badinya ml, kemudian kita pakai tag b karena kita akan menggunakan paragraf dan ini kita nama semester 4 save, kemudian kita refresh. Di berisi detail, sini berisi header tadi, nah sini isi paragraf. Kemudian kita ingin menambahkan lagi Nah, selanjutnya kita akan belajar menggunakan atribut pada tag-tag HTML. Sebelumnya ini kita buat enter, cut, F, kemudian bikin halo sahabat. Nah, kita tambahkan atributnya di dalam tagnya. Color blue. Save. Jangan lupa kita refresh. Nah, kita akan muncul warna biru. Kemudian kita akan menambahkan atribut untuk size-nya. Size-nya kita bikin jadi 8. Salah. Tambahan 8. Refresh, maka akan besar sesuai ukuran yang kita buat. Terus kemudian jika kita ingin merubah model hurufnya, kita menggunakan atribut space sama dengan kita ubah menjadi Arial. Save, refresh. Nah, maka dia akan berubah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan gambar pada web HTML. Pertama, kita lakukan pin folder untuk menyimpan gambarnya supaya kita tidak bingung untuk melihat gambar atau mengurutkan gambarnya. Ini kita telah mendownload gambar 1 dan gambar 2. Kemudian kita bikin garis baru img. Nah, untuk tag img sendiri tidak memiliki pasangan tag, dia hanya mempunyai tag buka. Kemudian src ini atau short untuk mencari gambar atau referensi gambarnya. Kita bikin gambar. Nah, dia akan muncul gambar 1 atau gambar 2. Kita pilih gambar 1. Nah, ALT ini untuk mencari jika gambar 1 atau
gambar ini tidak ada, kita bisa untuk membuat cadangannya di sini. Kita bikin gambar 1. Nah, kemudian kita save, kita buka, kita refresh. Kita akan muncul gambarnya di sini. Kemudian kita juga bisa mengganti ukuran gambarnya. Kita gunakan width th sama dengan kita bikin ukuran 100, kita save, kita refresh. Nah, maka dia akan berubah sesuai ukuran yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa mengubah width dan kita juga bisa membuat height. Misalnya height sama dengan 100, kita bikin 100, kita save. Nah, biasanya di web HTML kita hanya menggunakan satu saja di antara width atau height karena dia akan otomatis menyesuaikan. Jadi kalau seperti ini nanti kita akan bingung untuk menyesuaikannya. Jadi kita menggunakan width saja. Nah, coba kita masukkan gambar 2 mg gambar 2.jpg gambar width-nya kita bikin 10. Salah. In 70. Save, kita refresh, akan tampil seperti ini. Nah, bagaimana jika kita hapus format JPG ini, kita ubah menjadi PNG, kita save. Nah, maka akan seperti ini. Jika dia tidak menemukan file gambar 1.png, maka dia akan menampilkan gambar 1. Seperti ini contohnya. Dan jika kita kembalikan lagi JPEG, kita save, kita refresh, maka akan tampil seperti ini lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba belajar tentang hyperlink. Contohnya kalau di Facebook, misalnya dari beranda ke profil itu namanya link. Nah, langsung saja kita buat file namanya beranda.html dan satu lagi berita.html. Nah, keluarin yang tidak kita pakai. Nah, pertama kita ingin membuat beranda. Kita keluarkan terlebih dahulu berita HTML supaya tidak bingung. Langsung kita untuk membuat struktur dasar HTML itu bisa langsung menggunakan tanda seru. Seperti ini, kita klik. Nah, baru muncul seperti ini. Detailnya kita ubah. Belajar hyperlink. Kita save, kita buka dulu, press, buka dulu beranda, terusnya muncul belajar hyperlink. Nah, di sini kita untuk membuat link kita membutuhkan tag. Nah, tagnya itu adalah A, seperti ini. Atribut ini tag A ini memiliki atribut namanya href atau biasa disebut juga ahref.
Di Href ini penggunaannya seperti ini. Nah, Href ini gunanya ketika kita ingin mengklik, kita ingin munculnya kemana. Langsung saja kita isi misalnya beranda. Kita copy. Kemudian berita. Nah, beranda ini kita klik, kita ingin ke beranda.html. Beranda. Nah, kalau berita kita ingin ke berita.html. Kita buat HR ini untuk garis bisa ya. Beranda. Karena kita sekarang berada di file beranda. Kita save. Kita refresh. Nah, kan seperti ini. Beranda. Ini tampilannya. Kemudian kita copy saja. Kita buka di berita.html. Kita paste. Ini adalah halaman berita. Kita buka berita. Akan seperti ini. Kita mencet beranda sama seperti ini. Nah, jika kita ingin membuat external link, contohnya seperti ini. Kita ingin ke Google misalnya. Ref, kita perlu menambahkan ke HTTP. Kita ingin ke Google HTTP google.com. Kita save. Kemudian kita refresh, chat. Nah, bisa ke Google. Jadi kita bisa buat hyperlink untuk menuju ke website yang lain. Nah, kemudian Href ini atau tag A ini dia mempunyai atribut yang sering digunakan itu yaitu misalnya target. Target itu adalah target itu bila kita gunakan untuk kita bisa memilih apakah ketika kita klik kita bisa muncul di halaman yang sama atau di halaman yang baru. Contohnya target sama dengan blank. Copy. Nah, kita refresh, kita ke berita, kita ke beranda, kita masuk Google. Nah, maka dia akan ke halaman baru. Seperti itu. Nah, link ini juga bisa digunakan untuk gambar. Saja kita ke beranda.html, kita copy. Google dengan gambar. Nah, kita kan sudah ada gambar tadi yang kita punyai folder gambar. Dalamnya ada folder gambar 1.pg. Ke beranda dulu, kita refresh ke beranda dulu, kita buka gambar, kita akan muncul seperti ini gambar yang kita pilih tadi. Jadi link itu bisa kemana saja, Hrefnya itu bisa kemana saja, bisa ke file, bisa ke internet atau web lainnya, dan bisa juga ke gambar. Nah, bisa juga ke audio untuk bisanya
untuk bisa buka bermacam-macam. Nah, link ini bisa dikombinasikan juga dengan gambar. Contohnya seperti ini. Kemudian linknya ada gambar, slash gambar, itu ada juga. Nah, isinya tidak mau berupa teks, kita bisa img src dengan gambar 2 dan jpg with nya 100. Save, copy, kita refresh, kita klik beranda, kita klik maka seperti ini, berita gambar seperti ini. Nah, list itu bisa ditampilkan dengan tag UL atau OL. Kita contohkan menggunakan UL, atau pasangan ada tag buka, ada tag tutup. UL maksudnya unordered list. Itu maksudnya nggak ada nomornya atau nggak ada urutannya. Listnya kita buat dengan tag namanya li teknik informatika, kita copy, sistem informasi dan komputer kewirausahaan kemudian ada komputer akuntansi, kita simpan, jangan lupa kita copy, save, kita buka, kita refresh, maka akan tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita ganti UL-nya menjadi OL, order list. Kita save, kita copy, save, maka akan muncul dari urutan 1 sampai 5. Kemudian OL dan UL memiliki atribut. Kemudian dari masing-masing OL atau UL ini memiliki atribut, di mana OL memiliki atribut contohnya. Nah, start ini mulainya dari 2. Kita lihat maka munculnya dari 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tambahkan atribut type A, save B, C, D, E, F. B. Nah, seperti ini akan tampil A, B, C, D, E. Jika kita ubah ininya besar, A besar, di sini juga nanti akan A besar.
seterusnya. Jika kita ubah menjadi Romawi, maka seterusnya akan seperti Romawi. Nah, seperti itu. Nah, jika UL, maka akan seperti ini. UL. OL ini tidak bisa menggunakan atribut star karena dia tidak diurutkan dan dia tidak dihitung. Dia bisa menggunakan TP is lihat ini, kemudian circle ini. Nah, LI ini adalah listnya. Nah, sekian pembelajaran kita tentang hal-hal dasar menggunakan tag atau atribut di dalam HTML. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.